Ya, baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan semangat pagi kembali dengan saya Gustian, dan sehubungan hari ini ada session untuk sharing sebenarnya Bapak Ibu ya, tapi mungkin saya buatkan video karena memang ada appointment mendadak yang harus diselesaikan siang ini dan ternyata delay sampai akhir jam 2. Saya sekarang baru sampai di lokasi lagi, di cafe, setelah tadi lihat lokasi. Bapak Ibu, hari ini kita sebenarnya membawakan tema tentang uh, digital payment system yang baik untuk laundry ya. Kita tahu Bapak Ibu semua, di banyak bisnis perlu sekali memiliki dashboard. Apa itu dashboard? Dashboard untuk kita mengontrol ya semua yang berhubungan dengan transaction keuangan ya. Kita tahu semua kalau hanya laundry sih, saya yakin di Indonesia pun sekarang saat ini masih mayoritas banyak yang memakai nota ya, dimana notanya itu mungkin saya buka aja ya. Nota yang sekarang dipakai itu di laundry memang masih banyak Bapak Ibu ya, tapi mungkin saat ini semuanya ya, apalagi di era COVID atau new normal, diharapkan semuanya betul-betul bisa digital, bahkan kalau perlu cashless gitu Bapak Ibu ya. Dan semuanya pun Bapak Ibu mungkin sudah bisa lihat di beberapa company seperti Starbucks, di mana lagi ya, contoh di software gitu, Informa dan lain-lain, mereka udah nggak menggunakan struk Bapak Ibu ya belanja, bahkan mereka bisa by SMS atau email, atau mereka ada aplikasi yang langsung bisa transaction di aplikasinya sendiri. Nah, begitupun juga laundry. Hanya saya di sini bisa cerita kepada Bapak Ibu bahwa harus disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu ya, karena kita tahu jenis jenis dan konsep-konsep laundry di Indonesia cukup banyak ya. Ada yang kiloan, ada yang koin, ada yang self service, ada yang mungkin hotel ya, ada yang industrial seperti rumah sakit, ada juga yang mungkin kalau boleh dikatakan yang corporate gitu ya, pesantren dan lain-lain. Banyak sekali di Indonesia Bapak Ibu, sehingga saya katakan di sini adalah perlunya satu digitalisasi in action. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu perlu buatkan satu mekanisme yang baik, yang cocok sesuai dengan porsi kebutuhan dari outlet ya. Contoh aja, mungkin contoh saya ada beberapa laundry, saya juga mungkin sudah pernah cerita ya di beberapa kesempatan lalu. Dari 5 ini ada yang masih koin Bapak Ibu, ada juga yang sudah di-upgrade ke digital payment gitu ya. Ada juga yang masih memakai GoBiz ya. Kita tahu itu adalah anak perusahaannya Gojek, bahkan sekarang ada beberapa perusahaan seperti Moka layaknya itu udah diambil oleh Gojek ya. Jadi sekarang cukup masif untuk aplikasi kasir ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, di Indonesia saat ini banyak sekali yang sudah menggunakan jasa aplikasi kasir, dan juga yang sudah integrated dengan mesin ada, tapi memang masih menggunakan on off atau pulse coin Bapak Ibu. Jadi trigger untuk bisa meng-attract baik itu nanti ke IoT, ke card payment dan seterusnya, itu masih di mengambil pulse coin atau on off ya, on off mesin. Sehingga pada saat sudah ada approval dari mesin ya, ada IP address yang ditembak ke mesin dan mesin itu jalan. Nah, kali ini kita memang, saya sekaligus akan cerita Bapak Ibu, kita ada keluarkan satu aplikasi yang berbasis langsung dengan, kalau saya katakan itu jantungnya mesin, dashboardnya mesin ya. Kalau Bapak Ibu tahu ya, di mesin-mesin komersial itu ada beberapa tekanan, ada timer waktu ya, bahkan ada counter cycle, reset cycle, terus start clean, dan semuanya itu ada di dalam dashboard mesin. Nah, kali ini company ya, saya sebelum cerita ke payment gateway-nya, payment system-nya, saya bicara dulu tentang integrasi dari payment ke mesin ya. Indonesia khususnya di prinsipal kami ya, Mytech juga LG komersial dan beberapa industrial sudah menggunakan ini, yang mana kita sekarang sudah develop satu aplikasi ya.
yang membuat Bapak Ibu bisa benar-benar cashless 100%. Karena yang sekarang di develop itu UOS 4.0, saya katakan mungkin 4.0 ya. UOS 4.0-nya itu sekarang masih based on self service. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang download aplikasinya, Bapak Ibu datang ke outlet-outlet yang sudah pakai UOS, itu udah bisa langsung nyuci. Bapak Ibu tinggal top up, bisa M-Banking, bisa GoPay, OVO dan seterusnya. Ya, hanya memang kita sedang integrasikan dan sebentar lagi mungkin akan keluar UOS 4.1 ya, yang mana UOS 4.1 ini bisa integrated dengan POS kasir. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak harus self service, contoh kita tahu ya Indonesia males sebetulnya Bapak Ibu ya, di beberapa tempat gitu masih ada aja yang memang maunya disetrikain sampai bener-bener dilipatin, dipackingin gitu ya, udah terima beres tinggal dibawa gitu ya. Itu pun kita sekarang sedang develop, dan kalau itu terjadi akan kita banyak kita akan adakan promosi Bapak Ibu ya. Mungkin cuci Rp1, cuci Rp1 ya, ingat ini ya Bapak Ibu ya, itu mungkin di Indonesia baru sekali ya, dan akan berlaku di semua outlet yang sudah integrasi dengan UOS ya. Kita udah pasang di Pontianak, bentar lagi kita akan pasang di Pik, terus di Bintaro ya, di Kelapa Gading. Ini akan banyak sekali nanti Bapak Ibu. Sekarang udah banyak ya, udah banyak juga yang pakai. Di luar kota pun sudah pakai Bapak Ibu, karena nanti based on wifi atau tanpa wifi pun kita udah integrated dengan bluetooth. Jadi mana kalau wifi terganggu itu udah bisa jalan juga mesin Bapak Ibu ya. Bahkan sekarang bukan hanya one payment system, jadi dari QR IoT-nya bisa men-track ke mesin, bahkan koin pun juga bisa. Jadi dari koin bisa, dari IoT QR code bisa. Lagi sekarang kita juga udah integrasi dengan QRIS. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ya, sekarang banyak sekali aplikasi di mall, di mungkin cafe seperti yang sekarang saya berada ya, sudah QRIS. Jadi mau pakai GoPay, Dana, OVO dan seterusnya itu hanya satu QR code. Kita pun juga sudah integrasi ke sana Bapak Ibu, dan kita harapkan ini menjadi salah satu fasilitas untuk Bapak Ibu yang mau mengembangkan laundry-nya. Karena mau tidak mau Bapak Ibu, cash flow itu sangat penting ya, cash flow itu, sehingga dengan adanya aplikasi yang memang Bapak Ibu tahu mungkin ada transaction cost di sana ya, terus juga ada admin bank. Nah itu kita nanti fasilitasi. Paling Bapak Ibu khususnya konsumen yang menggunakan UOS hanya kena biaya top up-nya saja ya. Itu pun relatif ya bisa dihitung, karena kita banyak sekali bundling, bisa promo cuci gratis ya, cuci Rp1 gitu ya, bahkan dapat hadiah lagi. Kapan lagi Bapak Ibu ya nyuci Rp1 dapat hadiah, terus ada poin juga Bapak Ibu. Nah ini kedepannya kalau memang semuanya nanti punya satu ekosistem, kita harapkan mencuci dapat mercy Bapak Ibu. Siapa yang mau ya? Kalau yang mau silahkan nanti komen, kita akan segera adakan, karena kita pernah adakan sebetulnya Bapak Ibu ya, tapi memang belum sampai skalanya itu budget 1 miliar untuk mobil belum ya. Bahkan saya beberapa session sebelumnya katakan juga, pernah juga kok Asosiasi Indonesia adakan dapat mobil Bapak Ibu, walaupun itu hanya baru berapa ratus outlet, 200-300 outlet mungkin bersatu ya. Kalau kita harapkan dari 25.000 sekarang mungkin hampir 30.000 Bapak Ibu outlet laundry di Indonesia bersatu, kita hanya butuh 1 juta Bapak Ibu, udah punya 3M ya. 3M ini kita bisa manfaatkan untuk betul-betul pengembangan CSR ya, promosi. Karena kita tahu banyak sekali yang di daerah-daerah khususnya yang mungkin membutuhkan ya. Salah satu yang nyuci masih di kali, nyuci masih di sungai. Kita harapkan kalau memang bisa diakses dengan lebih mudah dan semuanya bisa dengan aplikasi ya, saya harap ini akan sangat membantu dan memajukan perekonomian Indonesia khususnya ya, terutama lagi di masa new normal ini. Banyak sekali perusahaan yang sedang recovery ya, dan kita harapkan bisnis kita pun juga menunjang karena bisnisnya jasa. Dan memang kalau kita katakan sekarang masih luar biasa ya, masih banyak sekali diminati di banyak kota khususnya ya, terutama yang memang sudah ada market. Yang udah ada market maksudnya apa?
mereka yang sudah punya laundry ya, laundry yang masih rumahan, akhirnya mereka upgrade, entah mereka tambah 1-2 mesin atau mereka sudah mulai beralih mencoba enggak mengganti sebetulnya, menambah dahulu, karena Bapak Ibu tahu ya, durability dari laundry yang komersial kan memang berbeda ya. Oke, kita kembali ke topik. Nah, kembali Bapak Ibu ya, tadi kita udah keluarkan satu aplikasi yang namanya UWOS. UWOS ini yang sudah betul-betul Bapak Ibu kalaupun misalnya punya di luar kota, saya di Bali, di Papua mungkin gitu ya, itu udah bisa langsung dikontrol di handphonenya masing-masing. Bahkan di sana tahu statusnya, mesinnya sedang hidup ya, mesinnya sedang beroperasional, atau mungkin lagi masalah pun mesinnya langsung tahu. Jadi ini bisa cepat diatasi Bapak Ibu. Karena di Indonesia khususnya banyak sekali mesin-mesin komersial pun yang baru memang 4 atau 5 set Bapak Ibu. Ada yang bahkan 2 sampai 3 set. Pertanyaannya, kalau terkendala karena memang kita kan tahu ya iklim, terus kadang juga listrik ya, kadang ada yang turun, ada yang naik, kadang air pun ada juga yang kotor ya. Sehingga kita betul-betul di awal memang pastikan bahwa semua yang Bapak Ibu pergunakan, baik itu deterjen, baik itu air, listrik, semuanya itu sesuai dengan standar mesin komersial ya. Karena kita tahu kecepatan mesin komersial juga bagus, tapi kadang ada juga di beberapa daerah, oh Pak, ini sering masalah. Ternyata di sana ada contoh ya Bapak Ibu ya, mesinnya sih oke semua, ternyata di dalam itu bisa disarangin semut Bapak Ibu, yang kita nggak tahu, bahkan technician pun harus bongkar dulu baru tahu Bapak Ibu ya. Terus kedua, air juga ini penting ya. Ini sedikit keluar topik ya. Air kadang saya alami sendiri Bapak Ibu, di laundry saya ada yang airnya memang pump, ada juga yang airnya tanah. Ada yang airnya tanah itu bersih Bapak Ibu, tapi sebersih-bersihnya air tanah, itu saya pastikan Bapak Ibu perlu pakai filter. Minimal filter yang ya saya hanya 2-3 juta ada Bapak Ibu ya, yang dia hanya menyaring ada 3 lapisan gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri atau googling. Itu perlu Bapak Ibu, karena mesinnya untuk komersial tuh sensitif. Pada saat dia kotor, ada tersumbat, dia langsung ada kode errornya sendiri. Jadi contoh ada F21, ya F37, nah seterusnya itu kadang-kadang ada kode-kodenya sendiri. F21 itu air, F37 itu ada mesin yang lainnya itu kelihatan. Terus ada juga kadang-kadang yang pengeringannya udah sempurna. Dikatakan oh iya ini karena mesinnya, enggak Bapak Ibu, dilihat juga tegangannya ya. Kadang ada tegangan itu yang kadang tidak teratur, naik turun, itu mempengaruhi ke pengeringan Bapak Ibu, dan dia biasanya langsung muncul kodenya ya. Itu terlihat semuanya. Enaknya di mesin komersial seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa tahu karena air kah, karena listrik kah, karena yang lain, itu dia langsung muncul kode error. Dan kode error itu sendiri ada dalam SOP yang Bapak Ibu pasti diberikan pada saat pembelian mesin paket khususnya ya. Bagi yang belum, tolong Bapak Ibu infokan ke kami di Principal khususnya, kita bisa berikan Bapak Ibu. Tapi tolong dijaga karena ada beberapa SOP yang memang tidak perlu diketahui oleh karyawan ya, hanya boleh diketahui oleh investor atau pemilik, owner Bapak Ibu di laundry ya. Karena ini penting, SOP yang berhubungan dengan mesin ya. Kalau SOP yang berhubungan dengan karyawan dan semuanya, saya kemarin sudah pernah bahas di IG live sebelumnya. Tapi saya harap Bapak Ibu mungkin perlu tahu ya, agar ini jadi satu bekal untuk pengembangan ya. Karena tidak mungkin Bapak Ibu mau berkembang tapi tidak belajar, akan sangat sulit Bapak Ibu. Minimal tahu ya, Oke, kembali lagi ke digital payment. Kalau saya lihat di Indonesia Bapak Ibu ya, sekarang memang masih ada yang namanya ya, tidak terelakkan kok, masih pakai yang namanya nota pun masih khusus laundry yang kalau saya katakan itu yang mungkin kiloan gitu ya, itu mungkin masih oke ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah memang sudah bisa langsung ke POS kasir, saya sarankan sih itu, karena Bapak Ibu kan bisa kontrol juga. Termasuk ada hal-hal yang kadang ini membuat sedikit kesulitan nih Bapak Ibu ya. Saya juga, maksudnya istri juga pernah info ke saya, tapi ini kontrol stok kadang ada karyawan yang teliti, ada yang tidak. Jadi kalau Bapak Ibu punya POS kasir, ada satu option di sana, itu bisa ditambahkan stok Bapak Ibu, sehingga updating untuk setiap
chemical, plastik, deterjen, gas itu bisa dimasukkan di dalam aplikasi itu, sehingga itu akan memantau untuk pembelian berikutnya, termasuk untuk stoknya, termasuk untuk distribusinya. Jadi kalau Bapak Ibu seandainya sudah berkembang cukup bagus sehingga bisa menghitung omsetnya, ini perlu sekali Bapak Ibu dilakukan ya. Kenapa? Karena laundry kan stoknya memang tidak banyak Bapak Ibu ya, nggak sampai 10 item kok. Jadi ini sangat mudah sekali dikontrol, dan saya sarankan di bisnis laundry apapun wajib punya ini Bapak Ibu untuk alat kontrol dan memudahkan. Kalau Bapak Ibu masih memiliki hanya 1-2 laundry mungkin masih bisa ke-handle. Tapi kalau sampai 5-10 itu tidaklah mungkin, dan itu sangat manual sekali kalau tidak memakai aplikasi ya. Bapak Ibu akan kesulitan untuk memanage database-nya juga. Kan ini penting Bapak Ibu. Ya, kita adakan promo, kita apabila kita tahu segmennya, marketnya jelas ya, dan kita tahu kebutuhan dari market itu, baru Bapak Ibu bisa buat satu promosi ya. Saya pernah sharing ini di YouTube bahkan untuk promosi marketing ya, yang mana ini tidak bisa menggunakan manual ya, pasti harus menggunakan aplikasi yang bisa memantau betul-betul real time Bapak Ibu ya. Dan juga kan ada beberapa hal yang perlu kita khawatirkan, maksudnya kita antisipasi. Salah satunya mungkin pembelian gas ya. Ini kadang-kadang Bapak Ibu agak kesulitan kalau Bapak Ibu seandainya mengandalkan karyawan ya. Saya harap sih semua, kalaupun Bapak Ibu pembelian yang sifatnya cukup besar seperti gas, dan ini rentan sekali Bapak Ibu karena saya mengalami beberapa outlet yang kadang gasnya itu turun cepat sekali, dan ternyata mungkin ada hal yang lost control. Kenapa Bapak Ibu? Kadang timbangannya nggak sesuai dan lain-lain, banyak lah ya. Itu sebenarnya hal kecil yang sebenarnya kita bisa antisipasi di depan. Tapi kali ini Bapak Ibu, saya ada pasang beberapa outlet yang full listrik ya. Saya harap sih kedepannya memang agar Bapak Ibu pun mudah, lebih safety ya. Karena kalau Bapak Ibu tahu, kalau di hotel khususnya itu pasti mereka ingin lebih safe pakai listrik, jadi lebih mudah. Memang sih Bapak Ibu keluar cost untuk listrik itu cukup tinggi ya, cukup tinggi. Kayak contoh saya ada pasang kayak di Bali gitu ya, 5 set mesin itu MLG 22 di Sunset Road ya, mall. Itu kurang lebih hampir sampai 30 juta hanya untuk listriknya. Tapi after setelah itu aman Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu lagi ngecekin, nggak perlu lagi ganti namanya regulator. Oh gasnya masalah nih gitu ya. Nggak ada, semuanya kan on bill dan semuanya tuh terrecord jelas gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kita sarankan. Jadi Bapak Ibu, kalau saya boleh sarankan, sesuaikanlah dengan kebutuhan outlet digital paymentnya. Dan kalau boleh saya rekomendasikan, Bapak Ibu pakai minimal aplikasi kasir yang bisa mengontrol keuangan. 1, stok. 2, ketiga database karyawan. Keempat Bapak Ibu promosi ya. Karena ada beberapa aplikasi, saya nggak sebutkan semuanya ya. Ada beberapa aplikasi yang memang sudah mengintegrasi itu, dan aplikasi yang kita keluarkan saat ini yang JUWOS-nya itu untuk integrated self service. Kedepannya akan yang namanya self service dan full service ya. Bahkan kita bisa buat sangat murah sekali Bapak Ibu ya. Ini ada pengalaman kami di M-Town Sumarekon, depannya Mall Sumarekon Mall ya, Tangerang, Gading Serpong Bapak Ibu. Itu kita udah pasang 8 set dan kita buat sangat murah. Kalau Bapak Ibu datang ke sana, itu cuci kan kita nggak kasih timbangan ya karena self service. Itu bisa 7-8 kilo dalam 12 menit, itu hanya 3.000 ya. 4.000. Bayangin Bapak Ibu. Dryernya bisa kita buat sampai 3 section. Jadi bagi siapapun yang mencuci, mungkin nggak terlalu berat gitu ya, itu mungkin 1 session, 2 session paling lama itu udah selesai. Jadi bayangin Bapak Ibu 8.000 untuk 8 kilo pengeringan, murah sekali.
Jadi nggak sampai 8.000. Iya ya, kalau kalau dihitung Bapak Ibu ya, katakanlah 2 session atau 1 session 4.000 dibagi 8 kilo. Wah, itu luar biasa sekali. Murah, murah banget Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek ya. Karena aplikasinya itu udah integrasi bukan di pulse coin dan on off mesin, bukan. Tapi itu langsung di dashboardnya mesin. Bahkan kalaupun mesin Bapak Ibu sudah selesai nih, itu udah bisa langsung ada notifikasi ya. Jadi kita kan selalu dulu kesulitan Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau sudah ada self service, terus konsumen ini pergi-pergi ya, pergi-pergi itu bisa belanja atau kemana. Kadang udah habis waktunya, dibiarkan, tapi masih ada yang ngantri nih untuk self service. Kalau sekarang tidak Bapak Ibu, semuanya udah based on aplikasi dan sudah ada notifikasi bukan kepada konsumen saja, juga kepada pusat, maksudnya di outlet ya. Jadi kalau saya sarankan 4 hal tadi itu penting sekali dalam digital payment yang Bapak Ibu harus miliki di outletnya. Karena kita tahu semua Bapak Ibu, siapapun bisnis saat ini yang sudah unicorn, itu entah Gojek, entah Tokopedia ya, Gojek, Tokopedia, Blibli dan seterusnya, banyak sekali. Itu database Bapak Ibu yang paling penting. Ya, mereka selalu bicara tentang data. Dan banyak di antara kita yang belum bisa menyatukan data ini se-Indonesia. Jadi kalau kita sekarang mengira, saya baru kemarin ketemu ketua asosiasi ya Indonesia ya. Saya juga sempat tanya kepada Pak Apik ya, data yang ada di asosiasi itu berapa sebetulnya ya. Kalau di Facebook bisa sampai 15-17 ribu, itu yang terdata ya. Banyak yang terdata dan banyak satu investor itu punya 1-5, bahkan ada yang sampai 40 laundry Bapak Ibu. Jadi ini satu data yang sekarang ini belum semua menjadi satu kesatuan. Andai jadi satu kesatuan, kita tidak perlu sampai 30.000 Bapak Ibu. Katakan 10.000 aja, kita udah punya luar biasa sekali promo Bapak Ibu ya. Dan ini akan membuat satu bola salju yang luar biasa untuk Indonesia. Kita ingin juga akan memajukan ekonomi dan bisa lebih baik lagi ya. Mungkin itu Bapak Ibu ya yang saya bisa sharingkan. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang belum dapat SOP atau apa, bisa komen di IGTV saya. Nanti kita bisa berikan Bapak Ibu ya. Tapi nanti memang pasti saya akan data, karena tidak semuanya kita bisa berikan. Karena ada beberapa hal yang private yang harus dimiliki hanya oleh investor, bukan oleh karyawan ya. Ini penting. Salah satunya apa Bapak Ibu? Bisa cuci gratis dimanapun ya. Nah ini hal-hal yang Bapak Ibu perlu ketahui, sehingga hal itu perlu diproteksi, tapi dengan syarat dan ketentuan ya, bukan hanya cuci gratis. Kalau seperti itu kan saya nggak fair gitu ya. Gimana dengan teknisi yang beredar di seluruh Indonesia, itu kan bisa lakukan juga. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ada key pointnya ya. Ada beberapa step yang harus dilakukan juga sih. Ya Bapak Ibu, mungkin cukup dari saya. Yang saya konklusikan adalah poinnya, Bapak Ibu sesuaikan paymentnya apapun, sesuaikan yang bisa membantu 4 hal tadi Bapak Ibu. Apa itu? Cash flow. Karena pasti Bapak Ibu kita tahu ya, mungkin di Indonesia sekarang masih banyak juga yang diutangin. Ya udah tunggu baru besoknya baru selesai cuci baru bayar. Sekarang udah ada zamannya Bapak Ibu. Semua harus cash and carry. Bayar di depan. Ya. Karena banyak sekali akhirnya pakaian-pakaian yang tidak jelas, dan akhirnya itu ada yang setahun 2 tahun. Saya bahkan menemukan juga beberapa teman di usaha laundry ya, khususnya mereka mengatakan, iya Pak, saya sampai donasikan, kemarin banjir malah saya kasih. Ada yang sampai 2 tahun nggak diambil Pak. Nah ini dia, kenapa Bapak Ibu? Karena semuanya itu bisa dikasih ruang untuk ya, kalau saya boleh katakan, ini ada ruang yang ndak jelas gitu ya, ndak jelas. Dan ini saya ndak sarankan, karena kita tahu nyuci murah banget kan Bapak Ibu, 5.000 sampai 10.000 gitu ya, sampai 20.000, atau banyak yang sampai setrika itu bisa sampai 50.000, kan lumayan. Saya di live di feed Instagram saya tadi ada share tentang Ibu Christina Lee ya, yang ia bicara tentang 2.000 sampai 3.000 aja itu cukup nilai lumayan, apalagi di laundry Bapak Ibu ya.
Makanya pastikan Bapak Ibu betul-betul juga belajar ya. Belajar. Saya juga ada hal apapun di kalangan investor yang menurut saya bisa saya sharekan, saya akan update di IG atau di YouTube ya, atau di sosial media yang lain, agar sama-sama belajar Bapak Ibu. Dan saya juga harapkan ada feedback Bapak Ibu ya, yang memang merasa sharingnya bermanfaat, bisa di komen ya, atau perlu dilakukan perbaikan. Saya sangat terbuka sekali untuk itu ya. Kembali lagi, lakukan sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu semua di laundry bisnisnya Bapak Ibu ya. Dan kali ini saya juga sedang follow up beberapa outlet yang sekarang memang belum deal sewanya, karena ada beberapa trik khusus ya untuk sewa khususnya, karena saya udah lakukan di beberapa laundry yang sebelumnya. Dan semoga sih mungkin 2-3 hari ini udah deal sehingga bisa buka outlet lagi Bapak Ibu ya. Sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu yang memang mau bertanya, bisa silakan komen atau DM saya khususnya untuk SOP, nanti saya bisa berikan, karena ini cukup penting Bapak Ibu. Ada beberapa case lah yang saya udah pernah alami, dan ini kita belajar untuk sama-sama tidak jatuh di lubang yang sama. Ini penting, dan Bapak Ibu bisa mengembangkan bisnisnya lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih, see you, semangat pagi.